Mulai. Yuk. Jadi dan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Saputra dengan NIM 1233632 dari kelompok 15 dan teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Prabu Aiman Mustafa dengan NIM 123360100. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknik Pengukuran Transport Panas dalam Pemrosesan Material berdasarkan hukum Fourier dari mata kuliah Fenomena Transport Material. Next. Selanjutnya di slide pertama yaitu ada pendahuluan. Fenomena transport dalam material merupakan aspek penting yang memengaruhi jalannya proses manufaktur dan sifat akhir produk. Di antara jenis transport tersebut, konduksi panas menjadi perhatian utama dalam pemrosesan material padat. Kemampuan untuk memahami bagaimana panas bergerak di dalam material tidak hanya mendukung kontrol proses seperti perlakuan panas dan sintering, tetapi juga membantu menciptakan material dengan sifat mekanik dan fungsional yang optimal. Next. Gejala transport, konduksi panas dan kepentingannya. Konduksi panas terjadi ketika terdapat perbedaan suhu dalam suatu material dan panas mengalir dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Dalam industri material, fenomena ini sangat penting. Misalnya pada proses quenching logam, kontrol distribusi suhu menentukan struktur mikro akhir seperti martensite yang memengaruhi kekuatan dan kekerasan. Pada keramik, keseragaman suhu saat sintering menghindarkan terbentuknya retakan internal akibat tegangan termal. Oleh karena itu, mengamati dan mengendalikan konduksi panas sangat penting dalam praktik industri. Next, next. Selanjutnya, di sini ada prinsip hukum Fourier. Hukum Fourier untuk konduksi panas. Untuk kondisi tuna satu dimensi, flux panas Q, jumlah panas yang mengalir persatuan luas dan persatuan waktu, dinyatakan sebagai Q sama dengan min K dikali dt per dx, di mana Q sama dengan flux panas dengan satuan W per M kuadrat. K sama dengan konduktivitas termal material dengan satuan W per M kali K. Selanjutnya dt per dx sama dengan gradien suhu terhadap posisi dengan satuan K per M. Tanda negatif menunjukkan arah aliran panas dari suhu tinggi ke suhu rendah. Next. Selanjutnya untuk konduksi tidak lunak, perubahan suhu terhadap waktu dan posisi diatur oleh persamaan turunan parsial suhu per turunan parsial waktu sama dengan alfa dikali turunan parsial kuadrat suhu per turunan parsial X kuadrat, di mana T sama dengan suhu dengan satuan K. T kecil sama dengan waktu dengan satuan S. X sama dengan posisi dengan satuan M. A sama dengan difusivitas termal dengan satuan M kuadrat per S. Persamaan ini merupakan bentuk khusus dari persamaan difusi yang menggambarkan penyebaran panas dalam material seiring waktu. Next. Selanjutnya ada metode pengamatan dan pengukuran. Pengamatan gejala konduksi panas dilakukan melalui berbagai metode eksperimen.
Termokopel adalah sensor yang umum digunakan untuk mengukur suhu titik spesifik dalam material. Kamera inframerah IR memungkinkan visualisasi distribusi suhu pada permukaan secara menyeluruh dan real time. Untuk karakterisasi sifat termal lebih lanjut, digunakan alat seperti differential theory (DSC) untuk mengukur kapasitas panas spesifik dan laser flash analysis (LVA) untuk menentukan difusivitas termal. Next, besaran dan variabel hasil pengukuran. Pengukuran suhu memberikan berbagai data penting, seperti suhu sebagai fungsi posisi dan waktu, gradien suhu, konduktivitas termal, kapasitas panas, dan difusi termal. Data ini digunakan untuk menghitung fluk panas menggunakan hukum Fourier dan menganalisis laju aliran energi dalam material. Nilai-nilai ini sangat penting dalam pemodelan termal dan prediksi performa material selama pemrosesan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi quenching baja. Dalam proses quenching baja, pengukuran distribusi suhu dilakukan dengan termokopel yang tertanam pada sampel. Data suhu digunakan untuk menganalisis kecepatan pendinginan yang berkaitan langsung dengan pembentukan struktur martensit. Dengan data ini, proses dapat dikontrol untuk menghasilkan kombinasi optimal antara kekerasan dan ketangguhan material. Next. Selanjutnya ada aplikasi sintering keramik. Pada proses sintering keramik, pemanasan bertahap dianalisis menggunakan DSC untuk mengetahui suhu dekomposisi, binder, dan titik lebur fase-fase penyusun. IR kamera digunakan untuk memastikan penyebaran panas merata di seluruh permukaan, sehingga dapat mencegah terjadinya retakan atau porositas akibat distribusi panas yang tidak merata. Next. Interpretasi dan pengaruh terhadap material. Variabel hasil pengukuran seperti difusivitas dan konduktivitas termal digunakan dalam permodelan numerik, misalnya simulasi FEM, untuk memprediksi distribusi suhu dalam material saat diproses. Ini memungkinkan insinyur menentukan kondisi pemrosesan optimal yang mengarahkan pada kontrol mikrostruktur dan sifat akhir seperti kekuatan, keuletan, atau ketahanan termal. Next. Selanjutnya, kegunaan dalam rekayasa struktur material. Dengan memahami pola aliran panas, dapat dilakukan pengaturan ulang jalur pemrosesan untuk menghasilkan struktur material yang lebih homogen. Data termal digunakan untuk mendesain ulang alat pemanas atau jalur produksi agar distribusi suhu menjadi seragam. Ini sangat penting dalam meminimalkan cacat, meningkatkan yield produksi, dan mengurangi konsumsi energi. Next. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulan. Hukum Fourier memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami dan mengukur konduksi panas dalam material. Pengukuran suhu dan sifat termal memberikan data kuantitatif yang sangat penting dalam merancang
proses manufaktur berbasis suhu. Melalui integrasi antara teori dan eksperimen, proses pemrosesan material dapat dioptimalkan untuk menghasilkan kualitas produk yang lebih tinggi dan efisiensi energi yang baik. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.